Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 21 Juli 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Sebelum mulai, ini saya akan membahas saham-saham di sektor CPO ya, kurang lebih kelapa sawit. Ada 10 saham, ya agak banyak nih 10 saham. Jadi nanti kita apa aja ya mudah-mudahan ada saham-saham kesayangan Bapak Ibu semua. Tapi sebelum melanjut, saya mau berterima kasih dulu kepada Bapak Ibu. Terima kasih sekali yang sudah mensupport channel Stock Dictionary. Mungkin yang dulu ngikut benar-benar dari awal, atau ada yang ngikut dari subscriber saya masih 500 ke 1000. Saya mau berterima kasih sekali. Sekarang sudah 1300. Semoga dalam perkembangan subscriber ini kualitas serta pembawaan saya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah mensupport. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, kita ke saham pertama, ada LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga 1230 dengan perubahan harga 0,41%. Secara volume, nah ini dia udah 2 hari ada spike ya, volume spike, cakep banget, disertai dengan akumulasi bandar lokal. Ini kemarin 2 hari keluar tipis, tapi sebelumnya sudah masuk konsisten. Ini pertanda bagus banget. Nah, tapi sayang memang asing masih jualan terus. Nah, ini bandar detektor masih error ya untuk hari ini. Jadi langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal ya, LSIP sudah ada tanda-tanda reversal. Oke, dia dari mantul dari bawah udah bikin higher high, terus higher low. Nah, sekarang dia lagi mau bikin higher high baru. Nanti mungkin udah nyentuh 1260, resisten di sini dia akan membal ke bawah yang akan membuat higher low baru. Nah, kalau udah seperti itu, mudah-mudahan ini potensi bisa lanjut naik terus. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat memang ini sudah rounding. Nah, ini udah mulai naik terus, asal ini nggak dijebol lagi. Nah, ini bagus ya, udah mulai uptrend lagi. Nah, ini dia juga sudah mulai rounding nih, ya kan. Nih rounding. Nah, targetnya dia dari sini tembus ke naiknya di sini ya. Nah, di sini targetnya itu bisa lari ke sini. Nah, ini pas ya, justru dia kemarin udah nyentuh target nih ternyata 1250. Ini target dari kenaikannya. Nah, ini udah nyentuh target. Mudah-mudahan ini hijau bisa tercapai gitu. Ini kemarin juga sudah hit lah tipis ya, tapi 1260 lah kalau saya untuk LSIP gitu. Resistennya ya. Baik, seperti itu untuk LSIP. Selanjutnya ada Ali ditutup di harga 9.375 dan perubahan harga minus 1,32%. Kalau dilihat dari volume ya, dia normal-normal segini-segini aja, nggak besar nggak kecil. Ini bandar lokal masih terus jualan. Kemarin padahal akumulasi gede banget ya, tapi dia langsung jualan. Nah, ini bandar asing begitu juga. Ini kemarin akumulasi gila-gilaan, langsung jualannya rutin. Oke, kalau dilihat, oh ini udah muncul dari bandar detektor, dia di big distribusi. Hari ini SQBBBK yang jualan YPNIYU. Nah, SQBBBK ini deres nih, yang nampung kecil-kecil nggak kuat ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ya, memang kemarin Ali ini hampir menyentuh target 8.674. Nah, ini pasti saat nonton video saya yang di sini, ini saya juga bahas loh di sini. Ada yang bilang nggak mungkin lah nyentuh area situ, gila jauh banget, turun berapa persen. Nah, namanya target penurunan itu valid 33%, kalau nyampe sini 35% pas. Oke. Nah, ini dia belum nyentuh. Satu, belum nyentuh. Yang kedua, ini dia breakout gagal. Breakout di 9.500-an ini gagal. Dia balik lagi turun. Kalau dia nggak berhasil naik lagi ke 9.500,
potensi nguji sampai sini lagi atau minimal ke 8.800 lagi untuk LSIP. Untuk Ali. Sorry. Oke, jadi untuk Ali ini masih ini areanya. Ini areanya. Untuk Ali. Gitu ya. Masih ya, kalau misal nanti untuk Ali ini buy on weakness bagus banget sih. Masih potensi. Saya target itu ada ke 16.000, ada yang sampai 27.000 untuk Ali targetnya. Jauh banget, jauh ya dong. Tuh ya, untuk Ali seperti itu. Nanti mudah-mudahan CPO membaik. Nah, ini bisa lanjut naik. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada SSMS. SSMS ditutup di harga 1410 dengan perubahan harga 3,30%. Kalau dilihat dari volume, nah ini dia normal tapi masih di bawah volume 20-nya. Secara akumulasi bandar lokal ganteng banget. Ini masuk lagi. Kemarin jualan tipis ya, mungkin taking profit ya, dia yang gendong dari sini ya, taking profit dulu lah gitu kan. Nah, ini asing ganteng banget. Kelewat ganteng. Nah, SSMS kalau dilihat dari bandar tektor, dia di big akumulasi hari ini. Yang beli BK, KZ, ZPRX, yang jualan YP, AI, PD. Nah, ini BK sama KZ beliau udah cukup neutral semua. Oke. Nah, secara teknikal sekali lagi SSMS ini ada target saya, udah saya pasang jejak dari lama 1420-an. Oke, ini target dari penan, bentukan penan. Nah, ini udah ganteng lah menurut saya, udah top pol gantengnya udah ya. Nah, ini kalau dia berhasil ke sini potensi ke 1.500 habis itu. Nah, ini juga tingginya dia sebelumnya kan. Ini area-area resisten dia nih 1420 nih, area-area beratnya dia. Kalau dia di break, wow, ganteng banget. Coba kita lihat secara weekly, monthly. Ini ya kan 1.600 nih hal yang sangat mungkin lah menurut saya. Oke, dengan akumulasi bandar yang seperti ini sih harusnya bisa ini SSMS gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti SSMS yang ikutin dari bawah mah udah kipas-kipas, sekarang udah tenang. Dengan akumulasi bandar yang ganteng seperti ini sih harusnya masih oke lah gitu. Oke, karena diakumulasi di harga sekarang ya, TP-nya paling 1.600 1.700 nanti. Seperti itu. Coba sekarang kita pakai bantu Fibonacci aja dulu ya. Nih di sini ya, valid ya area-area sini kan. Nih area 1000-nya di sini. Apakah sampai? Kita lihat aja ya untuk SSMS. Selanjutnya ada SIM. SIM hari ini ditutup di harga 466 dengan perubahan harga 0,43%. Kalau dilihat dari volume, hari ini menipis, balik lagi di bawah volume 20-nya, ada akumulasi lokal tipis, sebelumnya masih rajin distribusi. Untuk asing juga seperti itu, hari ini keluar tipis. Oke, ini coba ya, ini agak tabrakan, jadi ini seperti double bottom. Oke, double bottom. Nah, targetnya ini sebenarnya ya antara sudah tercapai atau belum lah, karena ini targetnya ada di pas di resistensi. Kalau ini pasang target di sini ya targetnya ke sini kan gitu. Oke, ini ada di 1000 sorry kok 1000 sih. Berapa? 400. Astaga. Ya, targetnya itu ada di 400-an, jadi 480-an. Nah, ini potensi-potensi untuk breakout kalau misalnya lihat seperti ini. Nah, ini dia udah 2-3 candle bertahan di atas 460. Ini udah cakep banget gitu. Oke, untuk SIM. Nah, ini ada ini nih uptrend pondasi. Ya, kalau ikut channel saya, maksudnya nonton, ini adalah channel uptrend. Nah, saya nyebutnya tuh ada dua, yang ini pondasi, yang atas ini atap. Nah, ini pondasinya menjadi resisten bagi si SIM. Nah, ini tinggal kita lihat aja, kalau dia mampu break ini, balik lagi ke channel uptrendnya, cakep banget gitu. Oke, ini ada double bottom, jadi ya harusnya confirm lah di sini. Cuma ini target-targetnya tipis ya.
Seperti itu untuk SIM. Selanjutnya ada BWPT. BWPT ditutup di harga 68 dan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume udah kembali tipis lagi. Kemarin ada sempat spike tipis. Ya ini spike yang kemarin di hasil jualan bandar lokal. Hari ini bandar lokal kembali jualan, asing terus rutin keluar. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia hari ini big distribusi. Yang jualan ada YP, YU, YB. Yang beli ada CC, LSSQ. Ini YP, YU jualan cukup besar, yang nampung kecil-kecil. Ya, memang BWPT ini masih sideways dia cukup lama nih. Ini kalau yang nggak sabar sih pasti udah geleng-geleng ya kan. Nah, ini sideways dia cukup lebar 64 sampai 70, itu sekitar berapa persen? Ya, 9%-an. Nah, ini cukup lebar. Jadi manfaatkan aja kalau udah nyentuh-nyentuh harga 65, 64. Nah, itu udah mulai bisa beli. Sementara kalau karena sideways ya TP sedikit-sedikit 69, 70 gitu aja. Untuk yang punya BWPT atau yang mau main harian iseng-iseng bisa lah. Itu ya untuk BWPT. Ini masih sideways, jadi masih sabar. Ini belum uji EMA 60 sekalipun belum ya. Ini dia setelah breakdown belum pernah lagi nih. Nah, belum pernah lagi gitu. Oke, jadi harus sabar di BWPT. Selanjutnya ada TAPG. TAPG ditutup di harga 650 dengan perubahan harga 1,56%. Kalau dilihat dari volume ini dia masih di bawah volume 20-nya. Ini bandar lokal kembali masuk, cukup lah volumenya. Sebelumnya masih jualan gitu ya, ini rutin jualan lah, masih rutin jualan. Nah, ini takutnya udah masuk 3 hari, besok lagi jualan lagi gitu. Nah, kalau bandar asingnya masih ini kelewat bagus ya, jadi keluarnya tipis-tipis, nggak masalah. Oke, dari bandar detektor jelas dia di peak akumulasi hari ini. Yang beli ada RXKZ TP yang jualan AKSQYP. RXKZ ini beli ganteng banget, yang lainnya ditelan semua tuh. Oke, TAPG ini kondisi krusial. Ini ya, ini kan kemarin saya gambarkan dia rounding 2 kali. Nah, rounding 2 kali, ini kalau dia break di bawah 570 ini bisa jelek, tapi dia justru ngalah ke atas ya bagus. Sekarang mau nguji MA60. Ini bertepatan dengan ada penannya, penan downtrendnya dia yang kecil. Nah, ini mungkin agak berat ya, mungkin agak berat untuk TAPG, tapi kalau breakout ini wah cakep banget. Bisa ke 715 dulu lah uji di situ. Oke, untuk TAPG. Jadi ini memang area-area berat nih, nanti ada resisten penan, resisten MA60, resisten MA200. Nah, ini saya kalau apa ya, resisten statis di area-area sini tipis sih, jadi nggak terlalu kuat juga ya. Saya gambarkan kayak di 630 sama 715. Ini resisten dan support kuatnya gitu. Ya, untuk TAPG seperti itu. Jadi yang punya di bawah tinggal nunggu aja lah. Ini dia juga masih rounding kan, rounding. Terus ini kalau dilihat di sini dia uptrend, nggak bikin low baru, jadi masih bagus, gini. Oke, seperti itu untuk TAPG. Target jauh banget, pelan-pelan aja. Kita fokus dulu satu-satu ke 715. Ini kalau dia ya target sementara ke 917 ini. Apakah tercapai? Kita lihat ya, kita tandain dulu, kasih jejak. Ini kita kasih jejak, jadi yang buat yang suka TAPG ini kita taruh di sini. Target kita ke sini 59%. Kalau ini breakout, target kita ke sini. Nggak tahu berapa tahun, nggak tahu berapa lama, yang jelas target kita jauh. Proyeksi TAPG. Oke, seperti ini. 1200 lah. Nah, sini. Oke. Nah, kalau sekarang
area-area sini lah ya, saya ambil 625, ada potensi berapa persen? 100%. Oke, ini targetnya, semoga tercapai. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini ada dia mungkin lagi rounding, nanti dia ini masih potensi belum, kalau nggak jebol ya dia potensi turun lagi nih, uji supportnya di 580-an ini gitu. Oke, dengan kondisi cut loss ini kemarin sudah saya gambarkan, cut loss di area 555 untuk TAPG seperti itu. Selanjutnya ada TBLA. TBLA ditutup di harga 775 dan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume juga tipis. Ini bandar lokal keluar juga tipis. Nah, ini masuk nih. Udah bandar asing udah mulai masuk lagi. Good. Secara bandar detektor di hari ini di small distribusi. Yang jualan ada RF ATDH, yang beli ada CC SCYP. Ini RF jualan lebih besar dibanding yang lain lah ya, walaupun cuma 100 juta, tapi yang nambung kecil-kecil. Nah, TBLA nih kembaliin lagi ya, naik di atas supportnya di 765, bagus banget. At least terselamatkan dari mara bahaya lah sementara ini. Nah, ini cuma sayangnya kalau kita lihat penan, dia belum berhasil naik. Kemarin kejedot lagi di penannya nih, ya kan? Penannya kejedot lagi. Nah, mungkin dia akan retest dalam waktu dekat. Nah, ini 765, ada resisten 780. Memang areanya ini tipis, nggak sebesar yang lain, tapi kalau ini jebol harusnya naik lagi gampang ke 805 nya seperti itu. Nah, ini kalau udah masuk TBLA ke area 805, mungkin akan retest turun lagi. Karena apa ya, ini habis ngetes dua resisten kan, dua resisten kuat ini dites, M60 dan penannya ini dia butuh retest untuk naik lebih tinggi, mudah-mudahan seperti itu. Oke, untuk TBLA. Nah, ini ada penan dropnya yang cukup besar. Ini kayaknya ada yang kecil nih. Nah, ini yang kecilnya nih. Oke, lapis duanya. Ini dulu aja lah gitu. Ya, untuk TBLA. Selanjutnya ada PALM. PALM ditutup di harga 765 dan perubahan harga minus 1,92%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis di bawah volume 20. Bandar lokal jualan, tapi kemarin udah masuk ya, udah mulai masuk. Ini juga jualan tipis banget hari ini. Bandar asing mulai masuk setelah kemarin 3 hari jualan. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia netral hari ini. Yang beli ada AI, PDRF, yang jualan YP, KK, YU. Ini AI, YP jualan tipis-tipis ya. Ya, akhirnya distribusi tipis lah. Tapi ke bawah-bawah ini mulai cukup tebal. Ada yang menang, ada yang kalah, jadi netral. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, PALM ini berhasil bertahan ya di atas garis ungu ini. Nah, kemarin PALM mau nguji MA60 tapi gagal, belum sempat nguji ini uptrend pondasinya yang warna orange ini. Ini belum diuji. Ini dia bikin doji hari ini. Ada potensi 50% untuk kembali naik lagi. Ya, kalau doji itu udah potensinya udah 50 naik 50%. Karena apa? Ya pasar bingung, netral kayak sekarang, ya kan? Nah, kalau udah seperti ini ya potensi nguji lagi MA60, kalau nggak kuat mungkin retest lagi ke 695 atau 700 ini. Area-area si MA 200 nya si PALM gitu. Oke, ini terlihat udah mulailah ada apa ya namanya, waving. Ini dia naik waving, terus dia naik ke sini drop. Nah, mudah-mudahan nih waving lagi lanjut naik gitu. Ya, untuk PALM. Ini CPO udah mulai rebound, jadi manfaatin lah buy on weakness ini buat yang nanti lebih ke jauhnya gitu. Ya, lanjut ada GZCO. GZCO ditutup di harga 153 dan perubahan harga minus 1,92%. Kalau dilihat dari volume hari ini tipis, sebelumnya udah cukup besar, dia breakout ya. Nah, ini hari ini juga jualan tipis, bandar lokalnya. Asing masuk tipis. Ini ya masuk tapi tipis-tipis gitulah. Nah, ini dia udah kemarin udah mulai masuk, jualan ya, taking profit. Kan nih modelnya kayak gini kan. Nah, dia rounding, taking profit.
Nah, secara bandar detektor hari ini dia netral. Yang beli ada EP, BKAZ, yang jualan NICC, ZP. EP beli cukup banyak. Ini yang hasil tampungan NICC, tapi yang BKAZ nih belinya tipis-tipis nih. Oke. Baik, kita sekarang ke teknikalnya aja. Secara teknikal, ini GCCO kemarin kuning ini area sideways. Oke, dia break. Nah, ini dia rounding 2 kali, ini terlihat sekali ya, dia ada naik dan ini ada penan. Nah, ini target saya ya seperti ini. Sorry, ini udah ada ya. Nah, ini targetnya nih. Dari sini ke sini, target ke 183, 185 pas ya. Jadi ini resisten sebelumnya saya gambarkan lama banget ini, nggak ada yang saya ubah-ubah. Nah, ini target pas banget ke sini, mudah-mudahan tercapai. Ini dia habis breakout retest. Besok semoga hijau nih guys ya. Besok hijau asal break dari 160 cakep. Ini 160 harus di break dulu, nih agak keras nih 160 buat GCCO gitu. Oke, karena dari historinya juga gitu, 160 ketahan, ini breakout masuk lagi ya kan, 160 break. Nah, 160 ini ada tembok-tembok bayangan gitulah. Oke, untuk GCCO jadi yang punya di bawah pasang trailing stop aja. Kalau ini takutnya false breakout gitu kan, balik lagi rounding lagi ya, nanti bisa beli lagi kalau dia bertahan di atas uptrend channel ini yang warna ungu yang kecil. Seperti itu ya untuk GCCO. Selanjutnya ada STAA. STAA ditutup di harga 1295 dan perubahan harga 0,75%. Kalau kita lihat dari volume menipis, bandar lokal masuk tapi tipis banget. Setelah kemarin dia sempat distribusi juga. Nah, ini udah ada masuk lagi bandar asingnya. Kalau dilihat dari bandar detektor dia netral hari ini. Yang beli ada KZ, YUIF, yang jualan AK, AI, CP. Ini KZ beli cukup besar ya, tapi YU ke bawahnya udah mulai tipis-tipis. Oke, STA ini terakhir saya buat video di 15 Juli ini ya. 15 Juli, jadi ini ungu ini adalah area sideways ditambah sampai ke all time high sebelumnya, yang dimana ya ini dia sempat mau breakout cuma gagal all time high-nya. Nah, ini udah naik lagi tapi langsung drop ke bawah. Nah, sekarang STA secara teknikal ini masuk lagi ke dalam channelnya ini. Nah, channel ini ya sempat menjadi kuat ya, jadi begitu breakout terbang masuk agak sideways, nanti dia naik lagi ya. Mungkin ini taking profit setelah dia naikin ke sini ya. Cuman ini udah sideways ya, harusnya udah cukup nih akumulasi kan, katanya bandarnya akumulasi. Nah, di dua candle ini terakhir akumulasi lagi. Nah, ini mudah-mudahan memang karena dia membutuhkan volume kuat lah, barang banyak baru di breakoutin gitu. Nah, untuk yang punya STAA di bawah mah udah tenang aja. Kalau yang baru mau masuk, tunggu aja breakout. Tunggu breakout di 1325 ini. Nah, itu breakout baru cakep. Oke, tetap target STA terdekat 1400 targetnya. Nah, ini 1400 target apa namanya sementaranya. Tadi 140 itu maksudnya ini 141% ini ya, Fibonacci. Tapi kalau angkanya 1400 ya, mirip gitu. Oke, jadi seperti itu untuk STA. Tetap batasi resiko, cut loss kalau dia di bawah 1225 ya, tutupan di bawah 1225 ini cut loss untuk STA ya. Bapak Ibu, demikian pada video kali ini. Terima kasih sekali untuk supportnya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat konten-konten analisa saya. Apabila saya ada kurang-kurangnya atau ada salah perkataan, mohon maaf. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak Ibu.